adik-adik, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Adik-adik, Cici mengajak adik-adik di rumah untuk mengambil sikap sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Duduk di tempat yang nyaman untuk beribadah, pakai baju yang rapi, menyiapkan Alkitab. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa dari terbit matahari hingga masuknya, kita mau terus memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, kita juga mau melanjutkan pujian yang mengatakan bahwa kita datang memuji Tuhan Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, adik-adik, sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Bagi adik-adik yang di rumah, jangan lupa hari Minggu ini kita tetap ada ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang kelas Batita, silakan beribadah melalui video di YouTube channel Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan adik-adik yang kelas kecil dan kelas besar, beribadah melalui
aplikasi Zoom jam 1 siang. Harap adik-adik tetap menguduskan ibadah dengan cara berpakaian rapi, duduk di tempat yang nyaman untuk beribadah, bukan beribadah di duduk sambil tidur-tiduran, sambil makan, tidak boleh ya. Kita datang menghadap kepada Allah yang kudus, menyembah Allah yang kudus. Oleh karena itu, adik-adik harus menghormati jalannya ibadah dengan bersikap yang baik. Dan juga jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know give, but through I will live and walk by your side all the way. Why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know give, but now I will live and walk by your side all the way. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan pujian kami supaya boleh menjadi persembahan yang harum, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan, dan juga Tuhan kiranya pimpin guru-guru yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan berpimpin pemberitaan firman-Mu hari ini. Pimpin agar kami juga boleh menaatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian ada yang tahu tidak siapa itu Kain dan Habel? Sebelum kita masuk ke cerita Kain dan Habel, mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 26. Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 26. Kita baca bareng-bareng ya, ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya,
Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku seorang penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan Tuhan, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dari kitab yang kita baca, Adam dan Hawa dianugerahi 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Mereka adalah seorang kakak beradik. Kain adalah seorang kakak yang bekerja sebagai petani, dan Habel, adik Kain, bekerja sebagai gembala kambing domba. Suatu hari tiba saatnya mereka untuk memberikan persembahan dari hasil kerja mereka sebagai tanda ucapan syukur mereka. Dan mereka juga masing-masing memberikan persembahan. Di ayatnya yang ke-3 dan ke-4, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanahnya, dan Kain mempersembahkan lemak-lemak anak sulung kambing dombanya. Tapi persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Hanya persembahan Habel saja yang diindahkan Tuhan. Kenapa ya hanya persembahan Habel doang yang diindahkan Tuhan? Kenapa Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Di kitab Ibrani 11 ayat 4, Ibrani 11 ayat 4, Cici bacakan. "Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan dan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati." Dan di 1 Yohanes 3 ayat 12, Cici bacakan. "Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat,
dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Di dua kitab tadi sudah jelas ya, Kain itu kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain dipandang tidak layak oleh Tuhan. Kalau Kain itu tidak beriman, sedangkan Habel itu beriman. Dan segala perbuatan Kain dianggap jahat oleh Tuhan. Karena seperti ini, Kain menganggap bahwa Habel yang menjadi masalah dari penolakan itu, sehingga dia berpikir jahat. Ia berpikir kalau Kain harus membunuh Habel. Apa yang Kain perbuat setelah itu? Di situ Kain langsung hatinya menjadi panas. Mukanya muram, tidak senang kepada Habel karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan pada ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya." Tuhan di sini, di ayatnya yang ke-7, memberikan peringatan. Tuhan sudah memberitahu kepada Habel kepada Kain untuk bisa menguasai diri terhadap dosa, agar Kain bisa menghindari dosa. Tetapi di ayat yang ke-8, Kain tidak mau mendengar teguran Tuhan. Kain sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap teguran Tuhan. Dan Kain tetap mau meneruskan rencana jahatnya Kain untuk apa? Untuk mengajak Habel ke padang, lalu membunuh Habel. Ketika Kain membunuh Habel di padang, memang di sana tidak ada siapa-siapa yang melihat, namun Tuhan tahu dan Tuhan juga sudah bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Tetapi Kain tidak mau jujur. Kain berkata, "Memangnya aku penjaga adikku?" Kain hanya berkata seperti itu, lalu Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada Kain di saat itu juga. Adik-adik ada yang tahu hukuman Kain itu apa aja? Ada 3. Yang pertama di ayatnya yang ke-11. Hukuman Kain yang pertama itu Kain dikutuk. Hukuman kedua, tanah tidak akan memberikan hasil yang baik di ayatnya yang ke-12. Hukuman ini cukup sulit bagi Kain karena Kain adalah seorang petani yang otomatis setiap petani bekerja pasti memerlukan tanah. Jadi ketika tanah tidak memberikan hasil yang baik, akan menjadi kesusahan bagi Kain untuk melakukan pekerjaannya. Hukuman yang ketiga, masih di ayatnya yang ke-12, 12b, Kain menjadi pelarian dan pengembara. Ini artinya Kain tidak akan aman dimanapun juga. Lalu di ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14, dengan hati yang keras, Kain hanya bisa mengeluh, "Ya Tuhan, kenapa hukuman ini sangat berat? Kenapa hukuman ini sangat tidak masuk akal untuk ditanggung bagi Kain?" Kain hanya mengeluh dan tidak merasa menyesal akan dosanya yang sudah membunuh Kain dan menganggap Tuhan itu kejam. Padahal Allah kita itu adalah Allah yang adil dan kasih. Lanjut di ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-26, Cici bacakan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota
dan dinamainya kota itu Henoko. Menurut nama anaknya, bagi Henoko lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Jila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Nama. Berkata Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ketika Kain sudah menerima hukuman dari Tuhan, Kain mendirikan sebuah kota. Dan kota itu seluruhnya dipenuhi oleh keturunan Kain yang tadi disebutkan. Kain memperanakan Henoko, Henoko memperanakan Irat, Irat memperanakan Mehuyael, Mehuyael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Yabai, Yubai, Tubal, dan Nama. Di ayat yang ke-23 sampai ke-24 ini disebutkan salah satu orang, yaitu Lamek. Lamek adalah cucu Kain. Lamek banyak tahu tentang kisah yang terjadi di antara Kain dan Habel dulu. Kisah ini ternyata sudah tertanam di pikiran Lamek, sehingga ketika terjadi peristiwa Lamek membunuh seseorang laki-laki karena berseteru dengan dia, Lamek berpikir kalau Allah juga melakukan hal yang sama terhadap dia, bahkan lebih. Lamek berpikir kalau semua yang terjadi di masa lalu, di masa Kain dan Habel itu terjadi di dirinya sendiri. Padahal tidak ya, ini hanya keyakinan sepihak dari Lamek. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah datang kepadanya dan menyampaikan hal demikian. Kemudian Set lahir bagi Adam dan Hawa sebagai pengganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Dari cerita Kain dan Habel, kita bisa mengambil pelajaran nih. Apa poin yang kita dapat tadi? Poin yang pertama itu iri hati. Kita nggak boleh iri hati ya. Ketika Kain membunuh Habel, Kain melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu kita harus menghindari iri hati. Karena dimulai dari iri hati, kita juga dapat membuat kesalahan yang lain-lainnya. Jadi dosa, kita menjadi lebih berdosa ketika kita membuka diri kita terhadap dosa. Yang kedua, ketika kita memberikan persembahan, Tuhan pasti melihat hati umatnya yang membawa persembahan di hadapannya. Yang ketiga, dosa itu selalu mengiringi kita setiap hari. Tetapi karena kita anak Tuhan, kita bisa memilih untuk menolak melakukan dosa dengan cara selalu berjaga-jaga. Apa arti dari berjaga-jaga, Ci? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yaitu kalau
kita, anak-anak Tuhan, kita harus lebih berjaga-jaga untuk bisa melawan dosa. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, harus berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan, agar dapat hidup memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita jangan lagi bermalas-malasan untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, agar kita boleh lebih mengerti lagi, agar kita boleh menghindari dosa. Apa itu dosa? Kita juga nggak boleh selalu menuruti emosi kita untuk melakukan dosa. Kita harus ingat akan firman Tuhan di dalam hati kita, agar kita boleh memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati, pimpin agar firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.